yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa ta'alal musafiri sauma wa syatras solati wa anil hubla wal murdi'i as-sauma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi musafir meninggalkan puasa dan mengqashar salat. Dan Allah telah membolehkan perempuan hamil dan yang sedang menyusui meninggalkan puasa. Tentang ibu menyusui tidak wajib puasa dan membayar fidyah sebagai gantinya. Pertanyaan, cara membayarnya bagaimana? Dan memberi makan orang miskin itu makan 1 hari sekali atau 3 kali dan dikalikan puasa yang ditinggalkan, atau dengan memberi bahan makanan pokok seperti beras, gula, teh, telur, atau dengan uang, Ustaz? Ya, cara membayarnya 1 hari itu memberi makan 1 fakir miskin. Memberi makan, menjamin makan fakir miskin 1 hari itu dikalikan hari yang dia tinggalkan. Boleh dengan memberi makan secara langsung, boleh dengan bahan kebutuhan pangan, itu boleh. Dengan uang pun itu juga boleh secara teknis. Cuma terkadang kalau dengan uang, jangan-jangan buat beli kuota. Padahal tujuan fidyah itu untuk menjamin ausati matut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa dimakan dalam keluarga itu. Misal kualitasnya yang biasa dimakan itu kualitas nomor 1, maka mengeluarkan fidyah juga harus sebanding kualitasnya, tidak boleh kualitas yang di bawahnya. Jadi yang biasa dimakan itulah yang dibayarkan fidyah. Bisa berwujud makanan 1 hari memberi makan, atau bahan pangan, atau juga wujudnya uang. Namun lebih baik kalau itu diberikan, lebih baik wujud makanan atau bahan pangan. Nanti kalau diberikan uang secara langsung, khawatirnya tidak untuk dibelikan makanan, malah beli yang lain-lain nanti. Ya, ada lagi. Halaman 9, hadis yang paling bawah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha, rawal Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak puasa, itulah dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan, itulah dari kekurangan agamanya, Ustaz. Wanita itu kan mengalami yang namanya siklus yang tidak dialami oleh laki-laki. Wanita itu setiap bulan normalnya itu akan mengalami haid.
akan mengalami haid, belum lagi nanti ketika melahirkan akan mengalami yang namanya nifas. Maka wanita yang haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, dan tidak boleh berkumpul atau ibadah batiniah. Nah, itu semua bentuk kekurangan dalam agamanya. Maka ketika haid tidak sholat dan juga tidak puasa. Kalau laki-laki tidak ada yang menghalangi secara syar'i untuk beribadah, kecuali tidak berpuasa dalam keadaan sakit yang berat, rekoso, sakit menaun, sudah sepuh, dan teramat payah. Tapi setiap bulan wanita itu pasti tidak sholat. Dan ketika datang bulan Ramadan, ketika haid paling tidak dalam 1 pekan atau 7 hari, itu biasanya haidnya, maka 7 hari itu tidak puasa. Nah, itu kekurangan dari agamanya, artinya menjalankan sholat puasa tidak bisa sebagaimana laki-laki. Justru kalau haid wanita itu sholat, wanita itu puasa, justru berdosa. Biar kekurangan agamanya ini bisa ditutup dengan sempurna, maka saat haid dia taat pada ketentuan Allah, tidak sholat, tidak puasa. Justru kalau dia puasa, dia sholat, dia berdosa. Ya, itu kurang lebih maksud dari nuksonu diniha, min nuksoni diniha, kekurangan dari agamanya. Artinya tidak sebagaimana laki-laki. Oh, kalau begitu berarti Allah tidak adil, karena Allah menimpakan siklus haid pada wanita. Bukan seperti itu. Allah itu maha adil, tidak membeda-bedakan antara laki dan perempuan. Hanya di saat-saat tertentu, yaitu haid, untuk sholat, untuk puasa dan yang lain seperti tawaf, berhubungan suami istri, itu tidak boleh. Justru kalau melakukan itu semua berdosa. Dan taat, tunduk patuh kepada Allah. Maka itu wujud sebagai seorang wanita yang solehah. Sekalipun sangat ingin berpuasa, ketika haid ternyata tidak boleh. Dan nanti ganti di hari lain. Yang diganti hanya puasanya, sedangkan sholatnya itu tidak. Karena Nabi tidak perintahkan itu. Dari Aisyah, ia berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para wanita itu haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan ketika haid. Maka yang diganti hanya puasanya, sedang sholatnya tidak diganti. Kalau ditanya kenapa, karena Rasulullah tidak perintahkan itu. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan lagi berkaitan dengan puasa sementara cukup, Ustaz.